Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini hadis yang kita bahas tentang persoalan masalah hadis-hadis yang membahas tentang masalah bid'ah. Persoalan ini sangat penting kita bahas. Kenapa perlu kita bahas persoalan hadis masalah bid'ah? Karena kelihatannya umat Islam ini dengan persoalan bid'ah ini orang sering berdebat. Persoalan masalah bid'ah ini banyak orang yang berbicara tentang bid'ah cuma sepihak yang dia bahas, sehingga menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Yang lebih parahnya lagi, karena orang-orang yang notabene tidak pernah belajar secara mendetail tentang Islam, orang baru masuk hijrah, didoktrin persoalan masalah bid'ah, maka dia terlalu keras. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam Nawawi menulis satu judul, Babun Nahyi Anil Bid'i wa Muhdatsatil Umur. Jadi apa artinya ini? Adalah larangan terhadap bid'ah dan ajaran agama yang dibuat-buat. Berbicara masalah bid'ah banyak sebenarnya hadisnya, cuma 3 yang ditulis di sini. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat ajaran baru di dalam urusan atau agama kami ini yang bukan merupakan bagian darinya, maka tertolak. Kemudian dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah mengatakan bahwa amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik berita adalah beritanya Al-Quran. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha
wa kullu bid'atin dhalalah. Sejelek-jelek urusan agama itu hal-hal yang dibuat-buat, dan semua yang dibuat-buat itu adalah sesat. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini ada kata-kata bid'ah, ada namanya muhdasah. Mendefinisikan bid'ah itu Bapak, ternyata bukan hanya satu ulama. Dengan definisi bid'ah inilah, dengan hadis inilah, ulama melarang maulid. Dengan hadis inilah, ulama membolehkan maulid. Dengan hadis inilah, ulama melarang orang berdoa berjamaah sesudah sholat berjamaah. Dengan hadis ini pula lah dipahami bahwa tidak apa-apa doa berjamaah. Apa artinya? Karena di situ ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada satu makalah yang saya baca ini, saya sempat perlihatkan salah satu dosen dari Mesir bahwa betul ini apa yang dikatakan makalah ini. Dia mengatakan betul. Ternyata dalam mendefinisikan bid'ah itu memang pada lengi patarona panritai. Ada ulama yang berpendapat tentang bid'ah, kullu ma jaa ala ghairi misalin sabiqin an ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdi sahabati fa kulluha sayyi'atun hatta law kana laha aslum min as'ari tatawafaqu ma ta'alimi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama yang dinamakan bid'ah bahwa kullu ma jaa ala ghairi misalin sabiq, semua yang dilakukan orang yang tidak ada contohnya pada zaman Nabi, tidak ada contohnya pada zaman sahabat, maka itu adalah bid'ah sayyi'ah. Maja'mana nasan itu, walaupun ada asalnya dalam syariat, namu angka ayatna, namu angka hadisatna, walaupun secocok dengan petunjuk Rasulullah, kalau tidak ada contohnya, maka itu adalah tetap dolalah. Inilah terutama ulama-ulama Arab Saudi banyak yang berpaham seperti ini. Bahkan dia mengatakan hakun urida bihi batil, kebenaran yang anda ingin buat, tapi ternyata hakikatnya adalah kebatilan yang anda buat karena tidak ada contohnya. Saya mohon tolong diperhatikan baik-baik ini, tolong diperhatikan. Saya tidak mau menyudutkan satu kelompok dan membela satu kelompok. Saya menginginkan di antara kita ini supaya tercipta kedamaian, tercipta kerukunan. Bagaimana dengan ulama yang lain, terutama dari Al-Azhar? Nah, apa kata beliau? Kullu ma lam yarid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahdasa fima ba'dahu min ahdi sahabati ila yaumiddini fa idza kana lahu aslun fa huwa bid'atun hasanah fa idza lam yatawafaq ma asli minal usuli fa huwa bid'atun sayyi'ah. Artinya apa? Kalau ada satu ajaran agama yang anda lakukan tidak ada contohnya pada zaman Nabi, tapi sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka itu yang dinamakan bid'ah hasanah. Jadi intinya pada dasarnya Bapak, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa ulama ini terbagi dua dalam menyikapi namanya bid'ah. Ada yang mengatakan seluruh bid'ah itu adalah sesat dan seluruh pelakunya adalah masuk neraka. Dan ternyata ada juga ulama yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat. Saya kasih contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu apa kata beliau? Al bid'atu bid'atani, bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa asaran an ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi bid'atun dhalalah wa bid'atun lam tukhalif syai'an min zalika fa hadhihi qad takunu hasanatan liqauli Umar ni'matul bid'ah hadhihi.
Apa kata Imam Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Kalau Anda melakukan suatu perbuatan menganggap itu perbuatan agama, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan asar sahabat, maka itulah yang dinamakan bid'ah, dolalah. Tapi kalau Anda berbuat satu persoalan dalam agama ini tidak ada di bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis dan asar sahabat, maka itu termasuk bid'ah hasanah. Apa alasannya? Alasannya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan orang sholat berjamaah, sholat tarwih yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang berkumpul melaksanakan sholat tarwih berjamaah diimami oleh satu orang, apa kata Umar? Ni'matul bid'ah hadhihi, ini si kanjak-kanjakna bid'ah. Saya punya buku yang namanya An-Nihayatu fi Gharibil Hadis wal Asar. Kitab ini ditulis oleh Ibnul Asir. Ibnul Asir itu lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Berarti kalau kita mau hitung, kitab ini kurang lebih 900 tahun ditulis. Kitab ini bisa dinamakan kamus hadis. Apa kata Ibnul Asir? Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi dua. Bid'atu hudan wa bid'atu dolalah. Selama apa yang dikatakan orang sesuai dengan Al-Quran, tidak bertentangan Al-Quran, itulah yang dinamakan bid'ah hudan. Selama bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, itulah yang dinamakan bid'ah dolalah. Bahkan Al-Is bin Abdis Salam mengatakan bid'ah itu terbagi 5. Bid'ah itu terbagi 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnat, ada bid'ah haram, ada yang bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Nah, persoalan ini hadirin yang kami muliakan, saya sangat sedih melihat umat Islam. Kenapa? Karena banyak juga di antara umat Islam ini, mereka menghendaki orang kembali kepada ajaran Islam yang murni, tapi justru mengkotak-kotakkan umat Islam. Kenapa Anda tidak singgung persoalan perkataannya Imam Syafi'i? Beranikah Anda mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka karena dia mengatakan bid'ah terbagi 2? Beranikah Anda mengatakan Imam Nawawi masuk neraka karena bid'ah terbagi 2? Beranikah Anda mengatakan Ibnu Taimiyah masuk neraka karena Ibnu Taimiyah itu mengatakan barang siapa yang bermaulid, barang siapa yang bermaulid, tolong dengar baik-baik, barang siapa yang bermaulid dan menentukan waktunya maulid itu tujuannya karena mengagungkan Rasulullah, tujuannya karena makanya ini ana, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau orang-orang yang seperti ini kita anggap sesat, siapa lagi yang kita mau dengarkan? Kita harus hargai perbedaan pendapat, tapi jangan gara-gara perbedaan pendapat yang menyebabkan kita bercerai-berai. Nauzubillah. Tolong dengarkan baik-baik hadirin yang kami muliakan. Surah Al-Anfal ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, dan janganlah kamu bertengkar, jangan kamu berselisih. Apa hasilnya kalau kita berdebat dan bertengkar? Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kita akan bercerai-berai. Ini yang menyebabkan kita gentar melawan musuh, ini yang menyebabkan kita gagal. Wa tadhhabu rihukum, dan kekuatan kita bisa hilang. Umat Islam di mana-mana kita masing-masing berdebat di mana-mana. Padahal apa yang kita perdebatkan itu tidak ada ayatnya dan tidak ada hadisnya. Saya ingin menantang orang yang mengatakan maulid itu haram, mana ayatnya dengan hadisnya yang melarang? Saya ingin menantang orang yang melarang doa berjamaah, mana hadisnya, mana ayatnya? Saya coba bupa melihat ini, coba dengar baik-baik ini. Berdoa berjamaah,
Ada dua lembaga fatwa di dunia ini terkenal, di dunia Islam. Ada yang dinamakan Darul Ifta Al-Misriyah. Itu umurnya lembaga apa namanya, fatwa itu dia didirikan 1895 Masehi atau bertepatan dengan 1313 Hijriah. Jadi umurnya sekarang sudah kurang lebih 128 tahun. Itu yang ada di Mesir, lembaga fatwa terkenal itu di mana-mana. Dan ada lembaga fatwa dari Arab Saudi namanya Al-Lajnatud Daimah lil Ifta. Dia ditanya bagaimana hukumnya membaca suratul Fatihah sebelum kita berdoa atau setelah kita berdoa. Coba lihat ini lembaga fatwa ini. Apa kata lembaga fatwa dari Arab Saudi Al-Lajnatud Daimah? Membaca suratul Fatihah sesudah berdoa atau sebelum berdoa itu hukumnya bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fatwa dari Arab Saudi Al-Lajnatud Daimah. Ketika persoalan ini membaca Fatihah sesudah berdoa atau sebelum berdoa dihadapkan, ditanyakan kepada Darul Ifta Al-Misriyah yang dimotori ulama-ulama Al-Azhar, apa kata beliau? Apa kata mereka? Membaca suratul Fatihah sebelum kita berdoa atau sesudah kita berdoa justru disyariatkan dalam agama, dianjurkan dalam ajaran agama, dianjurkan. Apa alasannya? Membaca Fatihah itu adalah, Fatihah itu Al-Quran, sifatullah, sifatnya Allah Ta'ala, kalamullah. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah itu dianjurkan. Bertawassul dengan sifatnya Allah Ta'ala, kalamullah, dianjurkan dalam ajaran agama. Membaca Al-Quran itu amal soleh. Bukankah kita dianjurkan beramal soleh, bertawassul dengan amal soleh? Boleh. Membaca Al-Quran itu adalah amal soleh, dan bertawassul dengan amal soleh itu dibolehkan. Orang bertanya, kenapa mesti pare magi pengen suratul Fatihah dibaca? Jawabannya karena suratul Fatihah adalah Ummul Quran, mewakili seluruh surah Al-Quran. Hadirin yang kami muliakan, bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Apakah persoalan ini yang membuat kita bercerai-berai? Apakah persoalan ini membuat kita berdebat? Jangan. Tapi mari kita saling menghargai. Kenapa orang-orang yang melakukan tidak boleh membaca Fatihah sudah berdoa? Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Coba cari dalilnya. Tidak ada hadisnya melarang. Itu pendapat ulama mengatakan tidak ada contohnya. Dia mengatakan bahwa itu mengerjakan perintah agama tauqifi. Apa artinya tauqifi? Angka apa perintah, angka apa petunjuk dari Allah Ta'ala. Tapi tolong diingat baik-baik, melarang sesuatu juga harus tauqifi. Ya komelo kimateng itu angkat upaya nasi bawah hadis sana. Jangan cuma perintah ada hadisnya dengan cari hadis, larangan juga harus ada. Inilah yang perlu kita sikapi dengan baik. Dua lembaga fatwa ini, saya tidak berani menyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus punya sikap bahwa wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Jangan ini yang menyebabkan kita berdebat, bertengkar sehingga kekuatan kita hilang. Inilah umat Islam, kita tidak tahu. Berdoa berjamaah sesudah kita sholat, bagaimana hukumnya? Apakah bid'ah? Orang yang berdoa sesudah sholat berjamaah, makmum mengatakan amin, bagaimana pendapat ulama? Kembali kita lihat bagaimana lembaga fatwa Lajnatud Daimah lil Ifta, bagaimana Darul Ifta Al-Misriyah. Ulama-ulama Arab Saudi kembali sekali lagi mengatakan bahwa doa berjamaah itu, imam berdoa, makmum mengatakan amin, itu tidak ada tuntunannya. Denang kana pigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama-ulama dari Mesir, khusus ada yang dinamakan Syekh Ali Jum'ah, menulis satu kitab namanya Al-Mutasyaddidun.
Orang-orang yang menentang ini coba baca itu bukunya Al-Mutasyaddidun. Jangan Anda mengatakan sok sunnah. Coba baca Al-Mutasyaddidun. Berdoa berjamaah itu Bu Pak, tidak ada dalilnya yang melarang. Ada ayatnya yang melarang bahwa jangan berdoa berjamaah. Kalau Anda berdoa berjamaah seperti itu, Anda akan masuk neraka, adakah? Tidak ada. Pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Pendapat ulama juga lah yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kita berdoa berjamaah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah niscaya saya kabulkan. Hadirin yang kami muliakan, perintah Allah untuk berdoa tidak boleh dibatasi kecuali ada pembatasan dalam Al-Qur'an. Ayat ini berlaku selama tidak ada pembatasan. Apa artinya? Anda berdoa berjamaah itu termasuk koridor dalam berdoa. Anda berdoa sendiri itu termasuk berdoa. Anda berdoa berdua, ada yang mengatakan amin, itu termasuk berdoa. Seandainya doa berjamaah itu sesudah sholat berjamaah itu dilarang, pasti ada ayat yang melarang, pasti ada hadis yang melarang. Makanya Syekh Ali Juma dalam bukunya Al-Mutasyaddidun halaman 63 apa kata beliau, dan ini sudah maklum dalam usul fikih. Apa kata beliau? Fa inna ta'khiral bayani an waqtil hajati la yajuz. Fa inna ta'khiral bayani an waqtil hajati la yajuz. Apa artinya? Kalau memang doa berjamaah itu dilarang, tidak boleh tidak ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama Al-Azhar mengatakan bahwa, terutama Syekh Ali Juma dalam bukunya ini, dalam bukunya Ali Juma itu apa kata beliau? Bahwa ini halaman 61 itu Al-Mutasyaddidun, at-tarku la yufidu hukman syar'iyyan bi mufradihi. Ulama-ulama selama ini memahami bahwa at-tarku itu la yufidu hukman syar'iyyan bi mufradihi. Aga betulnya tidak boleh kita jadikan landasan hukum itu kalau ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Dena wadiki, maka itu tidak boleh karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi yang harus kita lakukan, kalau ada yang tidak dilakukan oleh Nabi, harus ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW tidak makan babi. Jangan cuma mengatakan saya tidak makan babi karena Nabi tidak pernah makan babi. Tapi persoalannya adakah ayatnya? Kan ada ayatnya sehingga kita tidak boleh ikuti. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, saya membahas seperti ini. Saya galau melihat umat Islam di mana-mana. Orang-orang baru hijrah terlalu mengagung-agungkan dirinya bahwa kamilah yang ahlus sunnah, kamilah yang paling sesuai dengan Rasul. Tidak. Kenapa kita tidak menghargai ulama yang lain? Perbedaan pendapat itu hadirin yang kami muliakan perlu. Ada ini yang paling bagus juga saya baca ini. Ketika kita masuk kuburan, kita mengaji di sana, ada orang yang mengatakan, "Hey, jangan mengaji. Itu hukumnya bid'ah." Ternyata hadirin yang kami muliakan, saya dapatkan dalam kitabnya At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh At-Tabari. Ada satu riwayat ini, Imam Ahmad bin Hanbal, tolong dengar baik-baik, dan ini yang jarang diungkap orang-orang yang melarang orang membaca Al-Quran di kuburan. Riwayat ini tidak pernah diungkap, selalu cuma mengatakan tidak ada contohnya. Coba baca riwayat ini. Kisahnya ini, Imam Ahmad bin Hanbal pergi menguburkan orang meninggal. Dalam kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah jilid 1 halaman 152. Kitab saya diterbitkan oleh Al-Maktabatul Qayyimah Mesir. Ada kitabnya saya miliki. Suatu ketika Imam Ahmad dengan temannya pergi menguburkan jenazah. Lumah-lemah tomati. Ya, setelah dia menguburkan jenazah itu, ringkasnya cerita, nah setelah dia menguburkan jenazah, datang seorang laki-laki buta mengaji. Nah ngajiannya rotomatewer, dia membacakan Al-Quran itu orang meninggal.
Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Dia tegur laki-laki buta itu. Apa kata beliau? Ya haza, innal qira'ata 'alal qabri bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, laki-laki, jangan kau mengaji di kuburan, itu hukumnya bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal menegur, tidak boleh mengaji di kuburan, bid'ah hukumnya. Nah, itu sahabatnya kasih tahu ya, aja mengaji nah dengan guru Imam Ahmad bin Hanbal, berhenti itu orang buta mengaji, pak guru tadi mateng itu. Imam Ahmad bin Hanbal yang melarang, karena itu katanya bid'ah. Hadirin yang kami muliakan, setelah dia keluar dari kuburan, kan itu yang ditemani Imam Ahmad, ada sahabatnya namanya Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Inilah Muhammad bin Qudamah al-Jauhari bertanya kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah. Kayak itu Imam Ahmad ada namanya anaknya Abdullah. Jadi makutanero Muhammad bin Qudamah, ma taqulu fi Mubsyir bin Ismail. Bagaimana pendapatmu dengan seorang laki-laki namanya Mubsyir bin Ismail? Periwayat hadis ini. Bagaimana pendapatmu dengan Mubsyir bin Ismail? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Mubsyir bin Ismail itu orangnya siqah, dapat dipercaya. Dapat dipercaya katanya. Bahkan ada hadisnya yang ditulis Imam Ahmad, mungkin dalam kitabnya Al-Musnad. Maka Imam Ahmad karena Muhammad bin Qudamah, saya kira dialah yang meriwayatkan bahwa Ibnu Umar itu perawi hadis ya. Perawi hadis itu bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau saya nanti meninggal dunia, tolong bacakan saya di kuburanku Ra'su suratil Baqarah wa khatimatiha. Ya kumati kamatu baca nggak pamulan surah Al-Baqarah, baca tuka baca purana surah Al-Baqarah. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena Ibnu Umar itu, anak-anak Umar bin Khattab, pernah mengatakan, kalau saya nanti mati, bacakan saya awalnya surah Al-Baqarah dan akhirnya surah Al-Baqarah. Tapi makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu ngapun asa mupawi itu mupawi. Maka ada riwayat dari Ibnu Umar, aga nasang Ibnu Umar, parji ila rajul fakullahu yaqra. Panggil itu tadi kembali laki-laki yang buta itu yang mengaji, saya larang bahwa jangan mengaji karena hukum bidah. Panggil kembali dia mengaji. Oli pe mengaji. Panggil dia kembali mengaji. Imam Ahmad yang pertama melarang, Imam Ahmad yang sendiri yang memerintahkan mengaji di kuburan. Kemarin saya mengajar anak-anak di pondok saya itu kitab Irsyadul Ibad tentang masalah ziarah kubur. Bahkan Imam Ahmad itu memerintahkan kita membaca suratul Fatihah, membaca suratul Ikhlas, membaca Al-Mu'awwizatain kalau kita masuk dalam kuburan. Nah pagai pau kupura ki mengaji, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Puang tapalatu ka kaapalan na baca korakku okko asan itu matiwi. Nah hadirin yang kami muliakan, makanya saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, hati-hati ki bersoalan masalah agama. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufr. Kita mencaci maki orang-orang Islam yang tidak jelas dalil itu bisa menimbulkan kefasikan. Tapi kalau kita justru memerangi orang-orang Islam yang kita tidak sendiri, cuma ikut-ikutan, bisa-bisa menjadi kafir ki. Hati-hati ki hadirin yang kami muliakan. Apa yang kita pelajari subuh hari ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dalam beragama. Ini kembali saya ingatkan, Syekh Abdullah bin Bas ditanya, Syekh Abdullah bin Bas ditanya tentang perkataannya Ibnu Taimiyah ini, bahwa boleh orang bermaulid. Siapa yang bermaulid karena dengan niat bagus, niatnya dan mengagungkan Rasulullah, dia berpahala. Apa kata Syekh Abdullah bin Bas? Tanyana satu panrita irita aganna pale qala Allah wa qala Rasul, agana sepung latala agana sanabita cocok nih kata qala Allah qala Rasul, tapi kan tidak ada juga qala Allah qala Rasul. Makanya Bu Pak, kita orang-orang yang awam ini
Satu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya kong kaaga-aga de pisangi, aku tanangi ko ahlina. Siapa ahlinya? Coba kita buka buku. Bolehlah Anda lihat di konten YouTube, tapi Anda harus netral kalau Anda melihat di YouTube. Jangan cuma kelompok Anda saja yang Anda lihat. Silakan Anda menonton di TV Roja, silakan, tidak di channel Salafi silakan. Tapi coba bandingkan dengan channelnya Muhammadiyah, channelnya NU TV. Coba kita lihat. Supaya kenapa? Supaya ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, susah gitu. Anda akan menjadi radikal. Karena Anda lah menganggap diri Anda paling benar, karena Anda mau belajar. Suruh Anda belajar, tapi Anda juga belajar. Sekali lagi Bu Pak, pada Loki Mai, saya berbicara seperti ini, kita tidak mau menyudutkan satu kelompok dan mendukung satu kelompok, tapi saya berbicara seperti ini supaya tercipta moderasi dalam beragama. Kita harus saling menghargai, saling menghormati. Ya pelekusiaku ku maulu aja nama maulu. Tapi saudara-saudara kita yang mau bermaulid, jangan Anda sesatkan, jangan Anda boikot. Ini jadi persoalan saya. Ini kan bulan maulid sekarang, sudah ramai lagi orang berdebat. Anda melarang maulid, tidak ada juga dalilmu. Palingan itu kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu kan tadi saya sudah sebutkan bahwa ulama berbeda pendapat dengan persoalan masalah bid'ah. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan subuh bid'ah makruh dan lain sebagainya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan terbagi dua. Jadi kalau kita mau lihat bid'ah itu sesat atau tidak, lihatlah. Kalau sesuai dengan dalil walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, menurut pendapat ini itu bukan sesat. Dan harus Anda hargai orang seperti itu. Ya boleh kusiaku milodongi, kusiaku maulu. Anda harus dihargai karena memang Nabi juga tidak pernah melakukan. Tapi Nabi juga tidak pernah melarang. Ya saya kira ini hadirin yang kami muliakan, karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, ada kita yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Ustaz dari ceramah yang baru saja Pak Ustaz sampaikan. Ada yang menarik bagi kami, bagi saya pribadi khususnya. Saya ingin mengetahui, mungkin juga jamaah ingin mengetahui apa makna atau apa hikmah sehingga yang orang meninggal atau yang dikuburkan itu dibacakan surat Al-Baqarah di awal dan dibacakan juga Al-Baqarah di akhir. Apa maknanya itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Maknanya supaya selamat dalam kuburan. Itu intinya. Supaya selamat dalam kubur. Itu intinya. Karena kenapa? Membaca Al-Quran itu, membaca Al-Quran ada namanya ibarakatil mujawarah. Nah, orang yang membaca Al-Quran itu Pak Haji, orang yang membaca Al-Quran dan didengar orang, karena kita dekat dengan beliau, maka kita juga yang mendengar mendapatkan pahala. Kan begitu? Kita juga mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya sebenarnya. Itu intinya. Nah, makanya itulah mengaji dalam kuburan, mengaji di kuburan itu dibolehkan, karena itu ketika siapa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di kuburan, Nabi Muhammad lewat di kuburan ini. Ketika Nabi Muhammad lewat di kuburan, dia mendengarkan ada orang disiksa di kuburan. Ada orang mendengarkan disiksa di kuburan Pak Jadi. Yang disiksa di kuburan ini satu gara-gara kencing, satu gara-gara namimah provokator. Nah, Rasulullah meminta palapa kurma, ditancapkan itu apa namanya, palapa kurma yang basah di kuburannya yang tukang kencing dan tidak cebok, tidak bersembunyi kalau kencing, ditancapkan karena disiksa dalam kuburan, dan ditancapkan satu bagian di kuburannya orang yang tukang fitnah, an-namimah. Rasulullah mengatakan selama palapa kurma ini tidak kering, maka siksaannya kedua orang ini, tukang kencing dengan siapa namanya, orang fitnah, itu dikurangi. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Siapa yang menyebabkan sebenarnya kurang siksaannya? Ada ulama yang mengatakan bahwa menyebabkan kurang siksaannya karena Rasulullah yang menancapkan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa
itu yang bersikir itu pelepah kurma sehingga dikurangi siksaannya. Di sinilah mengatakan dari golongan Syafi'iyah kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa kalau pelepah kurma bersikir dikurangi siksaannya orang meninggal dunia, jadi orang yang mengaji itu lebih-lebih lagi dikurangi siksaannya. Itu salah satu hikmahnya. Wallahu alam. Kenapa itu yang dipilih, saya belum dalami Pak Haji ya. Kenapa mesti awalnya surah Al-Baqarah, kenapa? Tapi awal surah Al-Baqarah itu berbicara tentang zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, berbicara tentang orang-orang yang beriman. Di akhir surah Al-Baqarah juga amanar rasulu bima unsila ilaihi, berbicara masalah beriman. Kemungkinan besar Pak Haji, wallahu alam, kemungkinan besar bahwa orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan keselamatan kalau dia dalam kuburan. Dan tolong diingat baik-baik bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu mendengarkan kita kalau kita bicara di kuburan, mendengarkan kita. Apa buktinya? Bukti yang pertama bahwa kalau kita pulang ke kuburan, pulang kita didengarkan bunyi sandal tak itu orang-orang yang meninggal dunia. Bunyi sandal tak lagi didengar, apalagi bacaan Quran tak. Kemudian yang kedua, buktinya kita diperintahkan untuk memberi salam kepada orang meninggal dunia di kuburan itu. Nah, itu menunjukkan apa gunanya kita beri salam kalau dia tidak mendengarkan. Itulah bahwa dia mendengarkan Pak Haji. Nah, intinya jangan mengatakan bid'ah membaca Al-Quran di kuburan. Kalau anda mengatakan bahwa bid'ah tidak ada contohnya pada zaman sahabat, tanya diri anda, siapa itu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kenapa anda menganggap bid'ah? Dan anda menuntut tadi mengatakan bahwa kalau tidak ada contohnya pada zaman sahabat, siapa? Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Itu Pak dia, itu intinya. Bagaimana, masih ada? Masih ada Pak Ustaz. Iya. Apakah ini dikhususkan untuk surat Al-Baqarah saja? Tidak ada surat-surat lain? Karena kita tahu di Al-Quran itu ada 114 surah yang ada ya. Yang kedua, yang dimaksud di awal dan di akhir, kan ini Al-Baqarah 286 ayat. Iya. Yang dimaksud awal itu ayat berapa sampai berapa, dan yang dimaksud akhir ayat berapa sampai ayat berapa? Biasanya yang dimaksud dengan akhir itu, biasanya yang dimaksud akhir itu sampai hudal lil muttaqin. Itu sampai hudal lil muttaqin. Bukan saja alif lamnya, bukan saja alif lam mim sudah. Tapi itu biasa alif lam mim sampai hudal lil muttaqin. Kalau itu biasanya dimulai amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa la nufarriqu baina ahadin min rusuli sampai terakhirnya itu. Nah itu. Kemudian selanjutnya apakah khusus cuma Al-Baqarah? Saya kira tidak. Nah, terserah. Anda mau membaca surah Yasin, itu tidak jadi masalah bagi kita ini. Tapi saudara-saudara kita yang mengatakan tidak ada tuntunannya, pasti dia mengatakan bid'ah. Tapi biarlah, kita harus menghargai dia. Kalau dia tidak mau membaca surah Yasin di kuburan, ya terserah dia, karena dia mengatakan tidak ada tuntunannya. Tapi kita membaca surah Yasin, kenapa? Karena tadi tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Tidak ada di ayat yang ditentang, tidak ada di hadis yang ditentang, tidak ada di ijma yang ditentang. Jadi makanya saya kira tidak jadi masalah bagi ulama yang mengatakan bid'ah itu yang bertentangan dengan Al-Quran dengan Sunnah. Selama sejalan dengan Al-Quran Sunnah itu bukan bid'ah. Ya saya kira begini Pak Di. Masih ada? Tidak ada kapan Di Pak sudah. Oh yang kau pasti Di. Ya terakhir kapan Di? Nanti kalau mau bertanya nanti di bawah. Iya silakan. Bismillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua yang saya mau tanyakan Ustaz. Pertama, ketika imam mau mendirikan sholat, maka dari sawu suhufakum, ya rapatkan dan luruskan barisan. Yang saya mau tanyakan, serapat apakah barisan itu? Nasabah, ya masih banyak yang saya biasa masih jarang-jarang. Sapnya makmum. Ya itu. Yang kedua, ketika subuh Jumat, apakah itu sujud tilawah harus ataukah apakah kita meniatkan memang sebelum sholat ataukah bagaimana? Ya, ataukah memang hanya pangupuk Nabi kebetulan surah Sajadaga atau bagaimana kah? Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak ada surah yang lain Ustaz? Begitu maksudnya. Oke, makasih. Ya, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Memang kita dianjurkan sebenarnya untuk merapatkan saf.
Tapi juga jangan juga terlalu rapat, apa itu situ dari sekilo kok rapat sekali. Ya khairul umuri awsatu hati. Artinya ambil pertengahan lah. Kalau perlu pasti gesek kasih cita, itu yang terbaik. Apa? Ya seperti itu, jangan juga be. Mapan aku mas sumpah jatuh mati tidak dari bawah sih semakinya we Pak. Jangan juga terlalu seperti itu. Ajaran agama merintahkan kalau ada perintah Tuhan itu jangan juga terlalu berlebih-lebihan. Ajamu silakan bagus kalau rapat memang, tapi rapatnya jangan maku bawang itu salah tuh sih. Jangan ya begini pasti saja tayawa. Oh itulah memang perlu seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan. Tak mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bisa mengamalkan ini di sausufupakum. Nah, kemudian yang selanjutnya sujud tilawah. Sujud tilawah memang itu dalam mazhab Syafi'i memang dianjurkan dan tidak boleh diganti surahnya, tidak boleh. Kan surah saja itu banyak, termasuk Iqra itu akhirnya kan wasjud waqtarib, surah saja itu tidak boleh, itu yang dipilih, tidak boleh. Makanya mazhab Hambali itu mengatakan, makanya di Makkah itu kan biasa orang itu sujud tilawah, sujud tilawah. Nah yang jelasnya mazhab Syafi'i lah yang mengatakan sunnah itu, dan jangan diganti. Dunia ulama yang lain mengatakan boleh ditinggalkan sekali-kali. Nah karena kenapa? Karena apa namanya? Karena supaya jangan menganggap orang wajib. Tapi kita di sini kemakaleleng itu karena ini sudah menjadi tradisi kita di sini. Makanya itu kita harus pandai melihat kamu imam di mana. Coba hebatnya Syekh Abdul Rahman As-Sudais ketika dia datang di Masjid Istiqlal. Di Makkah itu tidak pernah membesarkan bismillahnya, tapi ketika dia imam di Masjid Istiqlal, dia besarkan bismillahnya. Ditanya dia sesudah sholat, kenapa besarkan bismillahnya sesudah sholat? Nah itu di Makkah tidak pernah dengar bismillah. Tadi apa kata beliau? Saya menghargai anda sebagai mazhab Asy-Syafi'i. Seperti itu. Inilah yang perlu kita sebenarnya harus dipandai. Jangan kita mengotot begini memaksakan pendapat di tengah-tengah umum. Jangan apa menimbulkan kekacauan. Kenapa kita tidak mau menghargai orang? Nanti kalau anda sendiri baru silakan laksanakan apa yang anda mau. Itu sujud tilawah kan bukan apa namanya. Jangan, ini kan sudah menjadi tradisi kita di sini. Itu persatuan kita lebih penting daripada menonjolkan perbedaan pendapat. Itu saya kira. Nah, nanti kalau memang ada bertanya di bawah silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.